gue dong deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin, Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo nggak ada yang berani bantai karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyelet tuh kayak kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih, dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu, dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000, 2.000 kayak gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang teman gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya, yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih. Pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu gak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi, dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu gak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih, tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000, 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama temen-temen gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak ketat, SD gue ini bukan SD yang ketat, jadi gerbangnya tuh selalu dibuka. Dan kalau istirahat banyak banget anak-anak yang jajan di luar, soalnya kantin sekolah gue tuh kagak jelas. Ya udah gue manfaatin itu, gue berdua sama teman gue ke rumah teman gue yang megang uang tabungan, kita sebut aja si A ya. Nah sisanya teman-teman gue yang lain gue suruh bilang kalau misalnya si A nanyain gue sama temen gue kemana, bilang aja gue balik ke rumah buat ngambil buku yang ketinggalan. Bener-bener pas istirahat gue langsung lari nih berdua sama teman gue buat ke rumah si A. Rumahnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari sekolah gue, cuma ya agak lumayan karena istirahat di sekolah gue cepet. Jadi gue bener-bener buru-buru tuh gue lari sampai di rumahnya pas banget ada emak bapaknya. Langsung aja tuh gue ceritain sama berdua teman gue nih, gue bilang kayak iya jadi si A ini megang uang tabungan tapi uangnya dipakai, terus kayak nggak jelas gitu segala macam gue ceritain. Terus kayak emaknya bilang oh ya udah nanti pas pulang sekolah tante bilangin deh ke si A buat ngebalikin uang kalian ya, makasih ya infonya segala macam kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue baliklah ke sekolah lagi aman. Pas besokannya pada deg-degan semua nih gue sama temen-temen gue, karena gue yakin nih si A bakal marah karena kita udah ngadu ke emaknya. Terus gak lama si A datang terus dia nanya kemarin ada yang ke rumah gue ya. Nah gue sama temen-temen gue yang lain tuh cuma bisa diem. Terus habis itu dia ngomong lagi, ibu gue kemarin cerita tapi ibu gue nggak bilang siapa yang datang kemarin. Nah untungnya emaknya nggak bilang kalau itu gue sama temen gue, karena emang di sana gue juga bilang sih kayak tante jangan bilang kalau ini dari kita berdua, mohon maaf nih kan posisinya gue takut ya sama si A. Terus di situ dia bilang lagi ini uangnya gue balikin tapi sisanya yang kurang belum ya, kalian catat aja yang kurang berapa nanti gue ganti. Terus dia diem, gue sama temen-temen gue juga diem kayak ini udah nih nggak ada sesi marah-marahnya, nggak ada sesi juicy-juicy, karena gue pikir kita bakal dimarahin sama dia. Terus abis itu kayak ya udah respon gue sama temen-temen gue ya udah pasti kayak oh iya santai aja nanti aja balikinnya kalau lo udah ada uangnya. Terus ya udah kayak gue sama temen-temen gue sama dia juga kayak ya biasa aja lagi, kayak tidak terjadi apa-apa dan normal kembali. Mungkin si A ini mendapat hidayah gitu kan pas diomelin sama mamanya. Terus kayak dia berpikir ya Allah selama ini tingkah gue terlalu jahat gitu ya udah. Terus kayak obat deh, kita
bercerita lagi. Gue mau ceritain iri-irian gue waktu zaman SD. Setelah gue nyetir kayak gue banyak banget irinya sama orang ya dulu. Waktu SD kayak astagfirullahaladzim, hati gue penuh dengan iri. Nah, iri zaman gue SD lainnya diantara yang lain yang udah pernah gue ceritakan adalah iri dengan teman-teman rumah gue yang dibolehin main malam. Maksudnya, iya mereka tuh kalau malam habis maghrib tuh mereka masih pada main, lari-larian, berisik-berisik. Gue tidak boleh. Seperti yang kalian tahu, gue kalau habis maghrib itu harus belajar bersama abang gue. Sampai